selanjutnya dari Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kota Bekasi kepada Kiai Haji Ainuddin SHI MH, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Yang kami hormati, yang kami muliakan, Sahibul Ma'had pemangku hajat Kiai Yudhistira Abdullah, yang kami hormati, yang kami muliakan, aparatur pemerintah Camat Kecamatan Rawalumbu yang tadi diwakili oleh Sekcam, namanya sama, Ahmad Yudhistira, Kiai Yudhistira Abdullah, Lurah. Kemudian yang mewakili Tentara Nasional Indonesia dari Koramil, Wadan Ramil yang hadir, yang kami hormati, yang mewakili kepolisian barangkali masih di jalan. Kemudian guru kita Prof. Syuriah, Majelis Wakil Cabang, sekarang sudah Wakil Rois Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kota Bekasi, Haji Yunan Asgaruzaman. Beliau bukan masih Rois, tapi bentar lagi beralih barangkali karena beliau sudah bersama-sama menjadi Wakil Rois Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kota Bekasi. Kedua Majelis Wakil Cabang Kecamatan Rawalumbu, Ustaz Hasan. Dan yang saya banggakan ada Ketua Gerakan Pemuda Ansor Kota Bekasi, Bang Hasan Mukhtar, sarjana hukum. Para tamu undangan dari Pemuda Pancasila dari IBAS yang tidak bisa saya sebut satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat, pembawa acara, kemudian semua yang hadir, oh iya lupa, ya Allah, anggota Dewan Kang Wildan, insyaallah beberapa hari lagi beliau akan dilantik. Kalau beliau bagian dari kepanjangan tangan kita semua sebagai saluran aspirasi politik kita semua, baik secara kewilayahan di Rawalumbu maupun secara kelembagaan, karena beliau kader Nahdlatul Ulama termasuk juga pengurus di kepengurusan lembaga Nahdlatul Ulama Kota Bekasi. Alhamdulillah, selamat. Pertama kami sampaikan selamat kepada Majelis Qoribul Falah yang berulang tahun berapa ya? Ulang tahun ke-24. Ini istimewa, 24 itu angka yang cukup panjang, dan menjadi lebih istimewa sesungguhnya ini bersamaan dengan ulang tahun negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang keberapa? 79. Tadi sekilas kita sudah memperoleh informasi dari Wadan Ramil betapa sesungguhnya negara itu bagian
dari yang penting dan sudah menjadi satu kepentingan bagi kita sebagai warga negara untuk tetap mempertahankannya. Ya, salah satu bentuk mempertahankan dan mengisinya ya Majelis Thoriqul Falah ini adalah bagian dari salah satu ikhtiar mengisi kemerdekaan itu. Terlebih kalau kita lihat misalnya dari sisi Nahdlatul Ulama, kalau bicara tentang kemerdekaan, bicara tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia, bagi Nahdlatul Ulama ini sesuatu yang sulit untuk dipisahkan. Bicara tentang perang, hari ini kalau kita baca buku sejarah, tidak kurang 12 pahlawan nasional, tidak kurang dari 12 orang pahlawan nasional, beliau-beliau resmi secara struktur bagian dari Nahdlatul Ulama. Ini menunjukkan betapa peran Nahdlatul Ulama ketika bicara Negara Kesatuan Republik Indonesia bukan membicara sesuatu yang asing, tapi bicara tentang dirinya sendiri. NU, NKRI, sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. 12 pahlawan menunjukkan betapa kita punya kiprah dan kita punya tanggung jawab untuk melanjutkan itu. Hasyim Asy'ari itu adalah pahlawan dari Nahdlatul Ulama yang paling pertama kali ditetapkan melalui keputusan Presiden Republik Indonesia. Itu yang pertama, Hasyim Asy'ari. Kalau kita bicara peran Hasyim Asy'ari sejarah melalui NU, ketika Indonesia belum ada, ini kita kalau setiap mau ada acara ada lagu Yalal Waton, Yalal Waton, Yalal Waton, Yalal Waton. Tahun 1914 Mbah Wahab Hasbullah membuat syair itu. Betapa jauh sebelum Indonesia ada, Nahdlatul Ulama sendiri secara kelembagaan baru didirikan 1926. Semangat nasionalisme, hubbul watan minal iman, itu sudah disusun di tahun 1914. Mbah Wahab Hasbullah pada saat itu baru pulang dari Mekah. Semangat nasionalisme jauh sebelum itu. Mbah Khalil Bangkalan, gurunya para ulama Nahdlatul Ulama, kalau kita mengenal hari ini hubbul watan, Mbah Khalil Bangkalan dalam manuskrip beliau menulis hubbul awtan minal iman, itu tulisan tangan beliau jauh itu sebelum 108 tahun 1908. Mbah Khalil Bangkalan sudah menorehkan, sudah nulis itu. Makanya kalau bicara tentang nasionalisme, bicara negara, bicara kebangsaan, bagi Nahdlatul Ulama bukan bicara sesuatu yang jauh, tapi bicara tentang dirinya sendiri. Pahlawan yang kedua ada namanya Kiai Zainul Arifin. Kiai Zainul Arifin, nah kalau di Bekasi ini ada Ansor. Kadang ibaratnya ya kalau dibandingkan dengan TNI jauh loh. Kalau karena seragamnya sekali-kali kan itu, kalau TNI kan tiap hari. Tapi satu hal, Kiai Zainul Arifin itu adalah Ansor yang kemudian dia menjadi Panglima Sabilillah. Dia Ansor yang kemudian menjadi Panglima Sabilillah. Lalu karir terakhirnya adalah sebagai Wakil Perdana Menteri. Sampai akhirnya beliau gugur, ada 100 lebih peluru bersarang di badannya saat peristiwa Cikini. Kiai Zainul Arifin melindungi Bung Karno, ada peluru pada saat itu diarahkan kepada Bung Karno, ditahan sama Kiai Zainul Arifin. Nah ini yang mungkin kita harus entah, kalau dulu sekian ratus peluru bersarang di badan itu nggak langsung meninggal dibawa kuat itu, dibawa ke rumah sakit, sudah beberapa hari baru meninggal. Kita baru lihat senjata saja barangkali sudah pingsan gitu ya. Betapa ulama-ulama kita di Nahdlatul Ulama
bagaimana beliau berkorban ketika bicara tentang mempertahankan dari mulai merebut sampai mempertahankan di generasi awal itu sudah dilakukan. Namanya Kiai Zainul Arifin, bukan Kiai Zainul Arifin. Beliau orang Batak, anak Raja Barus. Daerah Barus itu ada sahabat Rasul di daerah Barus, saya pernah ke sana, daerah Sumatera Utara. Marganya itu apa tuh ya? Yang dulu terkenal dari Demokrat itu siapa itu? Marga apa itu? Lupa. Marga dia orang Batak ya. Belum lagi setelah itu siapa? Kiai Zainul Mustafa. Siapa Kiai Zainul Mustafa? Beliau Rois Suriah Tasik, yang termasuk juga beliau menjadi salah satu wakil Rois PBNU. Beliau meninggal digantung pada saat itu. Itu namanya Kiai Zainul Mustafa. Belum lagi ada namanya Haji Andi Mapayuki, Haji Andi Jema. Dua orang tokoh ini sudah menjadi pahlawan nasional, kelahiran Sulawesi, namanya sudah diabadikan menjadi Bandara Haji Andi Jema. Beliau adalah pengurus sekaligus pendiri Nahdlatul Ulama di Sulawesi. Dua tokoh ini sudah diangkat menjadi pahlawan nasional karena perannya bicara tentang negara. Belum lagi siapa? Ada namanya Kiai Idham Khalid, itu sudah generasi C. Siapa lagi? Ada yang namanya Kiai Haji As'ad Samsul Arifin, beliau pahlawan. Kiai Sakur, siapa? Yang beliau itu termasuk Sabilillah, Panglima Sabilillah. Beliau ketua pengurus cabang Nahdlatul Ulama Malang. Belum Kiai Sam'un, beliau termasuk salah satu pendiri Kodam Siliwangi karena beliau sebagai Rois Suriah, pengurus cabang Nahdlatul Ulama Serang pada saat itu. Belum lagi siapa yang terbaru tahun kemarin itu ada namanya Kiai Asep Saifuddin Halim, kelahiran Cirebon dulu, sekarang Majalengka, berperan di Surabaya. Peristiwa 10 November beliau menjadi bagian dari proses sejarah itu. Menariknya, beliau adalah salah satu pendiri Nahdlatul Ulama Putra Jawa Barat. Tahun 2022 lagi Covid, tokoh Nahdlatul Ulama juga ada yang ditetapkan menjadi pahlawan nasional. Siapa itu? Mungkin bagi kita agak asing, namanya Usmar Ismail. Kalau kita ke Taman Ismail Marzuki, kita akan menemukan nama Usmar Ismail. Beliau adalah bapak perfilman Indonesia. Indonesia merdeka, Indonesia bikin film pertama kali yang membuat film produk lokal. Sutradaranya kemudian itu adalah Usmar Ismail. Siapa Usmar Ismail? Usmar Ismail adalah pendiri Les Bumi dan dia sebagai pengurus awal Les Bumi bersama bapaknya Kamelia Malik. Itu pendiri Les Bumi bersama Kamelia Malik mendirikan Les Bumi pada saat itu untuk mengimbangi Lekra sebagai lembaga kesenian yang disusupi oleh PKI pada saat itu. Nahdlatul Ulama hadir melalui Les Bumi dan pendiri sekaligus pengurus di masa awal itu adalah Haji Usmar Ismail, termasuk bapaknya Kamelia Malik. Bapak tirinya Ahmad Albar hari ini sedang dalam proses pengusulan untuk kami sampaikan di forum yang pas ketika kita bicara tentang syukuran kemerdekaan Republik Indonesia. Nahdlatul Ulama bicara tentang negara, bukan bicara sesuatu yang di luar, tapi sedang berbicara tentang dirinya sendiri. Karena itu maka seremoni ritual kegiatan tasyakuran atas hari ulang tahun seperti ini adalah bagian dari salah satu yang barangkali salah banyaknya penanaman nilai-nilai kebangsaan nasionalisme
itu dilakukan dalam aktivitas kita sehari-hari, dalam setiap tarikan nafas di Nahdlatul Ulama. Selain kita bicara tentang Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sekali lagi selamat kepada Majelis Thoriqul Falah yang berulang tahun yang ke-26 24, ini usia yang cukup panjang. Kemudian juga Komando Patriot Garuda Nusantara, Gus Nuril, selamat juga ulang tahun Kota Bekasi yang kedua. Dan tentu kita bersyukur, kita ucapkan selamat bagi kita, dan yang tidak kalah penting adalah doa kita. Mari kita panjatkan, kirim Fatihah untuk para pahlawan kita, pahlawan Nahdlatul Ulama maupun di luar Nahdlatul Ulama. Syarillahil Al-Fatihah. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.